Karena manusia itu akan mati dibimbing oleh apa yang dia biasa baca. Apa yang biasa dia baca ketika hidup itu membimbing dia waktu mati itu. Ya, itu makanya kata Nabi, ya dari hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri ya, lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan pada orang yang menghadapi sakratul maut la ilaha illallah. Ajarkan. Iko pentingnya kita punya anak yang saleh, ibu. Ibu sakratul maut besok daknya foto-foto ibu lo. Kadang ada anak-anakku mulai sakratul maut sampai di kuburan apaknya mamotor di padoknya. Daknya tolong apaknya mak doa lah. La ilaha illallah. Bisikkan ke telinganya itu. Sampai benar-benar dia baca lidahnya bergerak. Janji Nabi apa? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Kalau ada dia membaca ini, la ilaha illallah, mati langsung, surga langsung menantinya ibu. Tidak ada lagi tempat lain surga. Walaupun berdosa banyak, hilang seketika. Nah, hebat 10 zikir yang ibu harus ini jaga. Minimal yang 10 ini akan melengkapi tadi. Zikran kasiran, bukratan wa asilan. Ketika mulai bekerja, bismillah. Ketika selesai bekerja, alhamdulillah. Ketika berdosa, astaghfirullah. Ketika ibu berjanji, insya Allah. Ketika ibu dapat sesuatu yang besar, yang mengejutkan, Allahu Akbar. Kalau sesuatu yang berat, la haula wa la quwata illa billah. Nah, kalau ada musibah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau sesuatu yang mencengangkan ibu, ya baik atau buruknya, subhanallah, masya Allah, hasya lillah. Kalau ada perlindungan, kalau ada sesuatu yang buruk yang mendatangi ibu dan ingin itu datang, nauzubillah. Bila ibu nanti hendak meninggal dunia, jangan lupa la ilaha illallah. Bila itu selesai, surga pasti menanti ibu. Karena zikir itu ibu, amal yang sangat besar nilainya. Ada hadis Nabi ini ibu. Terakhir saya sampaikan di sini. Siapa yang di pagi hari membaca subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah ya wa bihamdihi, tabah subhanallahil azim, kalau mau ditambah 100 kali dia baca pagi, 100 kali dia baca sore. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, atau subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kata Nabi, tidak ada manusia yang lebih hebat dari dia keadaannya di hari kiamat kecuali orang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ibu-ibu sidang taklim jamaah Musalla Nurul Islam yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu yang saya muliakan, pagi ini kita akan mulai pembahasan kita di surat Al-Ahzab ayat 41-42. Ya, surat Al-Ahzab ayat 41 dan 42. Kita baca ayatnya Bu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu menyebut nama Allah dengan zikir yang banyak, dan bertasbihlah kamu memujinya pagi dan sore. Nah, itu arti sederhananya surat Al-Ahzab ayat 41-42. Jadi ayat ini Bapak Ibu memanggil kita ya orang yang beriman agar berzikir menyebut nama Allah dengan zikir yang banyak, yang zikir itu pagi dan sore. Perintah berzikir dalam Al-Qur'an ini Bapak Ibu sangat banyak. Bahkan dalam hitungan sebahagian ulama, perintah zikir dalam beragam bentuknya itu tidak kurang dari 350 kali dalam Al-Quran.
Ya. Lebih banyak dari perintah salat. Lebih banyak dari perintah puasa, perintah haji dan umrah. Ya. Bahkan kata Allah, berzikirlah kamu dengan zikir yang sangat banyak. Padahal perintahnya sudah banyak. Bapak Ibu, bako dalam bahasa awak, bako nyinyi Tuhan menyuruh berzikir. Ya enggak? Kenapa Tuhan menyuruh kita berzikir banyak? Sehingga perintahnya pun banyak. Bako nyinyi Tuhan menyuruh berzikir. Padahal kan zikir itu kan ibadah sunat. Ya enggak? Ibadah yang sifatnya pilihan. Mau dikerjakan, kerjakan. Mau tidak, kan gitu ya. Yang wajib ada salat, ada puasa, ada haji. Tapi perintah zikir jauh lebih banyak dari perintah salat. Karena begini Pak Ibu. Zikir ini ibadah yang ringan. Ya, ringan. Tetapi walaupun ringan, mengarajonnya baik. Kan zikir itu kan butuh biaya. Kalau Pak Ibu pergi haji, kadang biayanya, enak. Kalau puasa, ada buku sahur, enak. Salat minimal ada menutup aurat. Zikir tidak ada biaya, Ibu. Ringan, semua orang bisa mengerjakannya, tapi berat mengerjakannya. Ya. Itu kenapa perintah Allah dalam Al-Quran itu banyak sekali ya ayat-ayat memerintahkan zikir ini. Karena zikir ini walaupun ibadah ringan dan kecil, tapi dampaknya tidak ringan. Coba, Ibu-ibu kalau baca nanti surat Taha ayat 124. Ya, nanti coba baca surat Taha 124. Surat 20 ayat 124. Ya, surat 20 ayat 124. Apa kata Allah Ibu-ibu? Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dangka. Kata Allah, siapa yang sedikit berzikir, siapa yang berpaling dari zikir, siapa yang tidak berzikir, kata Allah, maka hidupnya akan sempit. Nah, luar biasa zikir ini Ibu ya. Ibu kalau kurang berzikir, hidup Ibu sempit. Ya. Itu maka kalau ada ibu-ibu mengambuk saya dari pagi, atau ada zikir kurang tuh. Ya. Kalau zikir kurang, sampai hati ya. Allah sebut begitu. Siapa yang jauh dari zikir, maka hidupnya akan sempit. Jadi kalau ada orang, kalau ada apa, bakarui sekanian kau dari subuh Ibu. Ya kan, ndak aduh nampak senyum lah. Suruh dah berzikir itu, zikir lepak lah. Ya. Ibu kalau baca lagi surat Az-Zukhruf ayat 36. Ya, surat 43 ayat 36. Apa kata Allah? Wa may ya'shu an zikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Siapa yang jauh dari zikir, ya, siapa yang jauh dari zikir, maka dia akan dikuasai setan dan dia akan menjadi kawan sejatinya setan. Jadi kalau ibu-ibu jauh dari zikir, Allah sebut ya, ibu akan dikuasai setan. Itu maka orang berang tu ya sedang dikuasai setan. Itu makanya ibu-ibu ketika berang kena sadar mengecek bagaimana bangkit setan yang tidak ngana. Memang ibu sedang dikuasai setan itu. Itu makanya orang kalau berang Ibu, kalau dia marah-marah, ada enggak kalimat zikir dia sebut? Enggak ada orang marah tuh subhanallah, subhanallah, enggak ada. Orang marah tuh caci maki, suaranya keras, omongannya kasar, pilihan katanya menyakitkan orang. Karena setan yang sedang bicara. Ini makanya ibu-ibu kalau berang-berang apa di rumah, ibu jangan dilawan loh. Itu enggak urang tuh. Ya. Ya, tapi jangan ibu, sihat rumah berang-berang, setan. Jadi apa berangnya beko? Pokoknya ibu paham lah yang berang-berang itu ndak urang. Memang betul. Makanya orang kalau lah berang, ibu kalau berang-berang marah-marah ke anak, ke cucu, keluar kata-kata yang kasar, nanti habis itu ibu menyesal. Kenapa ya saya ngomong begitu tadi? Itu nah, karena setan ibu udah pergi. Yang tadi yang bicara ndak ibu, setan. Allah sebut begitu, siapa yang jauh dari zikir, setan menguasainya.
Dan dia akan jadi kawan setan. Dan marah, kata Nabi, al-ghadabu minasyaitan, marah itu dari setan. Makanya orang marah tidak ada yang berzikir. Kalau dia marah-marah lalu berzikir, tidak jadi dia marah. Selesai dia marah. Ya, nah ini kenapa ibu-ibu penting zikir, walaupun amalnya amal sunat. Kan sunat cuma amalnya ya. Amalnya boleh saja kita tinggalkan, tapi kalau kita tinggalkan, dampaknya begitu buruk dalam hidup kita. Memang ringan amalnya, oh ini kan tidak berdosa ditinggalkan, kalau salat berdosa, iya betul tidak berdosa ditinggalkan, tapi dampaknya begitu besar dalam hidup kita. Yang tidak berzikir, hidupnya sempit. Yang tidak berzikir, dikuasai setan. Nah, itu kenapa setan itu disebut khannas. Min syarril waswasi al-khannas. Khannas itu artinya dalam hadis Nabi, iza zakarallah khannasa. Bila manusia berzikir, setan itu bersembunyi. Bersembunyi itu bahasa Arabnya khannas. Kapan setan bersembunyi? Kalau ibu berzikir. Kalau ibu tidak berzikir, dia datang tuh menguasai ibu. Was-was dia kalau ibu tidak berzikir. Kapan dia was-was? Kalau ibu lalai. Kapan dia lari bersembunyi? Kalau ibu berzikir, makanya disebut khannas. Tak kadang ya dampak zikir dalam hidup kita ibu ya, besar tuh ibu. Itu rahasianya kenapa Allah dalam tanda kutip tadi nyinyi menyuruh berzikir ibu. Padahal ini amalnya pilihan saja, tapi dampaknya begitu besar. Nah kata Allah sebenarnya begini ibu. Allah bisa saja berkata uzkurullah titik selesai. Tidak. Allah tambah dengan zikran. Zikran itu ibu namanya maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak itu objek yang sifatnya unlimited, tidak berhingga. Kalau uzkurullah mungkin 2 kali, 3 kali. Tapi kalau uzkurullah zikran, itu jumlah zikirnya unlimited, tidak ada batas. Namanya maf'ul mutlak. Sudahlah unlimited, banyaknya, tidak berhingga, disifatkan lagi kasiran. Kasiran itu banyak lagi. Sudahlah banyak yang unlimited, bukratan wa asilan, pagi sore, pagi sore. Pagi sore itu maksudnya siang malam 24 jam. Jadi kita ni ibu tidak boleh 1 detik pun loss dari zikir. Tidak boleh. Nah karena itulah ibu-ibu, saya ingin tunjukkan ke ibu-ibu ni 10 zikir yang diajarkan dalam Al-Quran ya. Minimal ibu-ibu, kalau sudah mengamalkan yang 10 ini, terpenuhilah tuntutan zikran kasiran, bukratan wa asilan. Nah, ini tadi kan perintah Allah gitu ya. Ya, zikran kasiran dan bukratan wa asilan. Bila ibu mengamalkan yang 10 ini, insya Allah ini zikir minimal sudah ibu penuhi. Dan ini semua zikir ini sudah ibu pahami, sudah ibu ketahui. Cuman mungkin dalil-dalil yang menjadi yang menjadi dasarnya nanti saya akan tunjukkan di mana ini dalilnya, kenapa ini penting dibaca. Ya, dan dalilnya zikirnya sudah ibu hafal, sudah ibu ketahui. Tapi kadang-kadang ibu lupa aja, kita lupa aja. Yang paham sudah semua paham, sudah pernah mengerti. Baik, kita akan lihat 10 zikir ini ya, 10 zikir yang utama yang diajarkan dalam Al-Quran. 1. Ibu kalau mulai sesuatu pekerjaan, apapun itu, apa zikir yang diperintahkan? Iya, Allah yang suruh itu ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu kalau mulai pekerjaan, apapun pekerjaannya, mulailah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Di mana itu dalilnya? Di surat An-Naml ayat 30. Surat 27, ya An-Naml ayat yang ke-30. Apa kata Allah? Innahu min Sulaiman, innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi diceritakan ibu, Nabi Sulaiman itu setiap menulis surat, dia selalu memulai suratnya itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ibu jangan mengira Bismillahirrahmanirrahim itu kita yang baca ya. Enggak. Nabi Sulaiman setiap menulis surat, itu kalimat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Amalan Nabi Sulaiman. Iya ibu. Makanya Ratu Balkis ibu, kan Ratu Balkis itu menyembah matahari ya. Ya. Ketika membuka surat Sulaiman, yang dibaca pertama itu Bismillahirrahmanirrahim. Itulah hidayah untuk Ratu Balkis.
Surat Sulaiman di Bismillahirrahmanirrahim. Dulu kan ngirim surat cerita ibu. Dulu zaman siswa awak kalau awak kuliah ke Padang dulu ibu. Kan zaman dulu kan tak ada HP dulu ibu. HP tak ada, modekini tak ada, transportasi tak lancar. Dulu kalau habis piti kan berkirim surat ke kawan nak. Berkirim surat ke kampung minta piti kan. Ketika mengirim surat itu kan isi surat itu apa ibu? Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ayahanda, ibunda terhormat ya. Lalu doa panjang-panjang tu. Orang minta piti nak. Itu adabnya ibu. Nah, Sulaiman juga begitu ngirim suratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman, innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini menjadi bukti setiap ada perbuatan baik kita mulai dengan bismillah. Karena Nabi Sulaiman setiap mau menulis surat, maka awal kalimat pertama yang dia tulis bismillahirrahmanirrahim. Dulu Nabi Nuh ketika disuruh naik kapal, mau kapal belayar apa doanya ibu? Bismillahi majriha wa mursaha. Itu kan Nabi Nuh udah baca bismillah kalau begitu. Enak. Inilah ibu, kenapa kita penting baca bismillah setiap mulai bekerja ibu? Kenapa penting? Kenapa harus mulai dengan bismillahirrahmanirrahim? Satu, berdasarkan hadis Nabi ini ibu ya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Ya. Apa kata Nabi ini hadis dari Abu Hurairah? Kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Kata Nabi begitu. Semua perbuatan baik yang tidak dimulai dengan menyebut bismillahirrahmanirrahim, maka Allah cabut keberkahannya. Kita ni ibu perlu banyak dapat betul, tapi banyak dapat bisa menjadi petaka ibu kalau tak diberkahi Allah. Bara banyak orang kaya ibu, tapi kesulitan hidupnya harus overdosis kan. Kenapa? Kekayaan tak diberkahi Allah. Menjadi beban sepanjang hidup kekayaan itu. Banyak orang dikasih jabatan ya ibu ya, tapi jabatan membuat dia celaka hidupnya. Kenapa? Jabatan tak diberkahi oleh Allah. Kita penting berkah ini ibu. Dan bismillah pangkalnya. Barakah ini ibu dari kata barakah. Barakah itu artinya kokoh, mantap. Makanya kolam, tobek cik orang pakai kumuh ya. Kolam itu bahasa Arabnya birkah. Kenapa kolam disebut birkah? Air kalau sudah berkumpul di satu tampek di kolam, manfaatnya banyak. Bisa untuk ikan, bisa untuk mencuci, enggak bu? Bisa untuk pengairan sawah ya enggak? Kalau air kau berserak-serak ibu, enggak ada manfaatnya lah. Air kau bermanfaat kalau terkumpul di suatu tempat. Maka air yang terkumpul banyak di satu tempat disebut birkah. Karena kita akan bisa menjadikan dia banyak manfaatnya. Jadi barakah itu artinya ibu, sesuatu yang jumlahnya boleh jadi kecil sedikit, tapi manfaatnya banyak. Itu barakah. Misal gini, ibu makan nasi sapiriang. Biasanya nasi sapiriang kok kanyang awak surang. Lalu tiba kawan ibu berdua, tu makan awak bertiga nasi sapiriang tadi, nan kanyang awak citu je ibu. Nan berdua kok kanyang lo nyo. Itu nasi barakah. Saketik tapi manfaatnya kata. Ada orang rasa cambung seorang tak kanyang-kanyang lah ibu. Kan rasa cambung kan banyak deh ibu. Tapi nak barakah. Dan keberkahan tu pangkalnya bismillahirrahmanirrahim. Ada orang punya anak ya kan cie ibu. Tapi induk japaknya habis deknya ibu. Itu barakah. Ada orang punya anak 10 ibu, menyusah orang gaik saya. Enggak. Itu enggak barakah. Maka ada pameo di kampung ibu. Itu pameo ibu ya. Walaupun kadang-kadang enggak kasar. Kok ada anak tangka, mada, yobana marasai orang gaik adanya ibu. Kecil orang di kampung ibu, tu anak enggak bismillah macam orang. Enggak itu ibu. Enggak itu silau orang di kampung ibu ya. Anak enggak bismillah macam orang. Tadi apa kata Allah? Kalau dia tidak menyebut nama Allah, setan menguasai dia kan. Maka ada orang mengecek, kalau anak komada tangka, itu anak setan. Iya betul tu, itu anak setan tu. Iya. Dulu ketika bapaknya dengan ibunya tidak baca bismillah, sehingga setan satu. Itu maka anak setan tu. Tidak. Penting bismillah tu ibu kan. Barakahnya bismillah. Yang kedua, kenapa kita penting baca bismillahirrahmanirrahim? Kan kita mau bekerja nih bu. Ibu sebut dengan nama engkau ya Allah. Sifatnya dua. Rahman, Rahim. Pengasih, penyayang.
Kan Allah punya sifat Jabbar, Qahar, Muntakim, Mutakabbir ya. Tapi ketika kita mulai bekerja, kita panggil nama Allah dengan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Pengasih, penyayang. Apa artinya? Ya Allah, saya ini mau bekerja. Tolong limpahkan rahmat-Mu, kasih sayang-Mu, agar pekerjaan ini saya lakukan dengan kasih sayang pula. Gini loh Ibu. Ibu yang baca bismillah, dengan yang tak baca bismillahirrahmanirrahim ketika bekerja, itu cara bekerja kau beda Ibu. Beda. Ibu kok mencuci piring di dapur, bunyi ke tangga dapur tu di Ibu. Kau nak tu bunyi ke pacar sadornya Ibu. Tu pasti tak baca bismillah. Abu jamin 1% tak baca bismillah. Ya itu mah kau cuka pacar sadornya kau cuka tangga dapur tu dinya tu. Tak bisa. Kalau dia baca bismillah, pasti rahmat Allah turun dan dia lembut mengerjakan sesuatu. Pasti tu Ibu. Makanya apa-apa kalau buka pintu, yang bunyi ke tangga, pintu jam pacinya tak baca bismillah. Ada ibu celik orang makan. Ada orang tak gigit tangan. Ada ibu tak gigit tangan atau lidah ketika makan. Cuy ibu pareso. Le baca bismillah tadi tidak. Abu jamin tak. Kalau ada ibu tak gigit tangan ibu, tak gigit lidah ibu sedang makan tu, tanda ibu tak baca bismillah di awal tadi tu. Andai ibu baca bismillahirrahmanirrahim, maka ibu akan makan dengan kasih sayang. Masa makan dengan kasih sayang menggigit tangan? Memang gigit tangan kau dia nafsu. Yo rasa kau kunyah sado, yo tangan-tangan masuk le. Enggak. Itu pentingnya baca bismillahirrahmanirrahim Ibu, sehingga pekerjaan itu kita lakukan dengan kasih sayang. Kalau indah, kasar caranya. Makanya Nabi itu Ibu satiuk suwuk pakai bismillah. Itu makanya Nabi itu tak pernah tercakik makan. Nabi itu kalau makan Ibu, nanti di ujung setelah makan baru Nabi minum. Kenapa? Setiap dia itu bismillah. Maka dengan kasih sayang makannya. Nah, apapun pekerjaan ibu kalau tidak baca bismillah, pasti tidak akan ada kelembutan. Karena Ar-Rahman Ar-Rahim itu yang menentukan cara kita bekerja. Tak penting Ibu ya. Maka mulai hari ini Ibu, jangan lupa lagi. Apapun pekerjaan yang akan Ibu lakukan, bacalah bismillahirrahmanirrahim. Dan bismillahnya ragam-ragam Ibu ya. Ibu kalau mau tidur, bismikallahumma ahya. Itu bismillah juga itu. Nah, ibu kalau mau berangkat dari rumah, bismillahi tawakkaltu. Bismillah juga, tapi tambahannya beda. Nah, ibu kalau ke Bandabi ayam, bismillahi Allahu akbar. Jangan bismillahirrahmanirrahim. Ibu pengasih penyayang, tapi bagawi berdabi kawan penyayang, cocok lah tu ya. Nah, ibu kalau naik kendaraan, bismillahi mujriha wa mursa. Ya. Yang penting bismillah. Tapi umumnya bismillahirrahmanirrahim. Satu, barakah akan Allah turunkan. Dua, kasih sayangnya diturunkan sehingga pekerjaan itu dengan lembut dan kasih sayang kita kerjakan. Dan hasilnya beda. Orang bakar jojo kasih sayang dengan orang bakar jojo marah-marah, beda hasilnya Ibu. Coba Ibu kalau masak jo kasih sayang, masak rasa masak kok beda. Daripada Ibu masak jo berang-berang. Beda Bu rasa masak tu ikut rumah. Kalau dengan Rahman dan Rahim Ibu masak, percayalah. Enak. Itu pentingnya. Dua. Kalau Ibu selesai melakukan pekerjaan, apa zikirnya? Sudah hafal semua sama kita tu. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi masalahnya, ibu-ibu labara banyak karajo dari pagi tadi buat karajuan. Lai baca alhamdulillah tiuk sudah. Lai sebagian lai dak lupa. Tu hebatnya setan tu. Padahal kan tak payah. Tak payah. Tinggal baca alhamdulillah. Selesai. Cuman setan kau santiang. Makanya kata kawan Nabi Musa kan begitu ya, wama ansanihu illa syaitanu an azkura, yang membuat saya lupa berzikir itu adalah setan. Setan Ibu. Tuh. Di mana dalilnya? Nanti Ibu baca surat Fatir ayat 34. Ya, surat Fatir ayat 34. Kata Allah nanti orang-orang yang baca alhamdulillah itu Ibu, nanti ketika hari kiamat dia dibangunkan dari tidurnya di hari kiamat, nanti bangun dari kuburnya, dia akan berkata alhamdulillahillazi azhaba anna alhazana. Segala puji bagi Allah yang membuang rasa cemas selama kami berada di alam barzakh.
Ibu kalau biasa baca alhamdulillah, setiap selesai bakar rajo, selama di alam barzah ibu tidak akan takut, tidak akan cemas. Tenang di alam barzah. Itu makanya ibu bangun tidur apa doanya? Alhamdulillahillazi ahyana. Ibu yang biasa baca alhamdulillahillazi ahyana itu besok hari kiamat itu kalimat pertama yang ibu ucapkan. Seperti ibu bangun tidur. Karena mati dan tidur satu saja. Orang mati, orang tidur itu sama ibu. Sama. Tidak beda deh ibu. Mati, tidur itu sama. Wallahu yatawaffakum billaili. Allah telah mewafatkanmu ketika tidur. Tidur itu wafat tuh mati itu ibu. Nah, makanya mati itu tak lo barik ibu. Mati itu nikmat. Sama juga lalu nikmat. Lalu nikmat dah ibu. Aku coba lah ibu mati maksud tu. Oh, nikmat tu mati ibu ya. Nah. Jadi ibu kalau selesai bekerja bacalah alhamdulillah. Tak susah, tak barik, tak perlu biaya, tak perlu tenaga. Alhamdulillah. Itu. Nah, itu ya. Nanti ibu kalau hari kiamat datang, kalimat pertama yang ibu ucapkan ketika bangkit dari kiamat itu nanti alhamdulillahillazi azhaba anal hazan. Allah sebut begitu. Karena orang nanti di hari kiamat itu ketika bangkit dari kuburnya dua saja. Ada yang berteriak-teriak. Seperti surat Yasin ya. Ayat 51. Ya wailana, gitu ya. Mamba'asana mimmarqadina haza. Gitu ya. Besok ada orang bangkit di hari kiamat, kaju ibu. Celakalah, kira-kira gitu ibu. Tapi ada orang bangkit dari tidurnya kata Allah mengatakan alhamdulillah. Makanya ibu-ibu yang biasa baca alhamdulillah ini nanti mati aman selama di alam barzahnya. Gitu. Nah, 2 ya, 3. Ibu terlanjur berbuat dosa. Kita hari-hari ini akan berbuat dosa, ibu. Biasalah manusia itu kata Nabi, sarangnya dosa dan salah. Ya. Tapi kalau berdosa atau bersalah, apa zikirnya, ibu? Astaghfirullahalazim. Gampang ya. Gampang, Pak. Coba nanti Bapak Ibu baca nanti surat Ali Imran 135. Ternyata kata Allah penghuni neraka itu ibu-ibu bukan orang yang tidak pernah berdosa. Penghuni neraka. Penghuni sorga itu para pendosa. Penghuni sorga itu ibu para pendosa yang banyak dosa yang masuk sorga. Tapi kata Allah, wallazina iza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru li dzunubihim. Setiap mereka berbuat dosa selalu beristighfar kepada Tuhannya dan Allah ampuni langsung. Itu kenapa ibu? Ibu habis salat, assalamualaikum warahmatullah. Apa yang ibu baca? Istighfar, astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu kan? Nabi ajarkan itu dan Nabi baca itu. Hebatnya ibu. Habis salat ibu minta ampun. Kalau orang habis berzina, habis berjudi, habis merampok, istighfar wajar. Ini ibu habis salat, habis bersujud minta ampun. Masya Allah hebatnya agama kita ini. Kenapa? Ibu jangan pernah merasa aman dari dosa hingga dalam ibadah itu bisa ibu berdosa. Jangankan di luar ibadah, dalam ibadah pun ibu bisa berdosa. Bisa Ustaz? Bisa. Misalnya, ibu semayang di belakang. Nampak mukena ibu. Kalau sebulan iko-ikonya pakai kan. Kalau dicuci mukena iko-iko. Ibu tak mengecek tapi tak bayang tu kalimat tu ibu tu. Itu maksiat ibu tu. Enak. Ada apa-apa salat kan di belakang. Nampak kelepak baju kawan cabi ya. Ada apa-apa aku tak sensitif kan buat kelepak baju cabi-cabi. Okey cik. Ikut tak dihabis. Dek isi. Dosa tu ibu. Ada nampak telapak kaki kawan pacah-pacah kan ketika tahiyat akhir itu. Alah karajo Dalam salat pun kita bisa berdosa. Apalagi di luar salat. Itu kenapa habis salam itu istighfar. Penting istighfar nih ibu. Makanya kata Nabi, saya ini semalas-malasnya saya setiap hari itu 70 kali sampai 100 kali istighfarnya. Itu yang paling malas. Padahal Nabi itu maksum, tidak berdosa. Apalagi kita. Dan makanya Bapak Ibu nih, ya, istighfar itu amal besar. Allah cinta kepada mereka yang berbuat dosa, tapi setiap berdosa mereka beristighfar kepada Allah.
Itu makanya istighfar itu perbanyak ibu. Makanya Nabi Muhammad itu ada ayat khusus kan. Iza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Untuk Nabi Muhammad itu yang tidak berdosa pun disuruh istighfar, apalagi kita. Nah, makanya ini kalimat ringan ibu, istighfar. Makanya kata Nabi, semua umatku pasti masuk surga. Kenapa ibu? Karena ibu setiap salat istighfar. Ibu duduk antara dua sujud, apa bacaannya? Rabbil firli. Itu istighfar itu ibu. Ibu mengatakan Rabbil firli, duduk bersimpuh, itu istighfar. Itu kenapa kata Allah, kalau kamu salat, innal hasanat yuzhibnas sayyiat. Nanti baca di surah Hud 114. Setiap salat yang kamu kerjakan akan menghapus dosa-dosamu yang lalu. Masalah ya. Nah, jadi ibu kalau terlanjur salat istighfar capek. Misalnya ibu salat duduk di lapau mata-mata, tak sabuit lah minantu orang. Astagfirullah. Lah bagi bah, kunjang gua. Tapi ibu-ibu kan tak lebih tu loh. Awak kena sabana, saya sabut ikut. Itu istighfar sabana tu. Yang sabana tu yang ibah namanya. Nah. Jadi ibu ya, jadi mana dasarnya dari istighfar itu perintahnya Ali Imran 135. Nah. 4. Jika ibu berjanji. Ibu berjanji kok. Yo kawan berjanji, apa zikirnya ibu? Insya Allah. Gampang. Tapi ibu insya Allah jangan ibu ringankan ya, jangan ibu anggap ringan insya Allah nih. Insya Allah itu ibu itu fi'il madhi namanya ya, past tense. Sesuatu yang sudah terjadi. Itu makna fi'il madhi itu past tense dia, yang sudah past berlalu. Sya'a itu past tense. Kalau mudari atau present continuousnya yasha. Yasha. Kenapa kita berjanji insya Allah? Kan belum dikerjakan. Kan belum kan? Belum terjadi kan? Tapi kenapa kata kerjanya sudah terjadi? Ada sebuah kaidah ibu, kalau sesuatu yang belum terjadi diungkapkan dengan kata kerja yang sudah terjadi, maknanya pasti terjadi. Makanya kiamat semuanya kata kerja past tense. Iza zulzilatil ardu, zulzilat itu past tense. Iza samaun sakat, insakat itu past tense. Izal ardu mudat, mudat itu past tense. Kenapa kiamat semuanya masa lalu? Pasti terjadi. Kenapa ibu menggunakan insya Allah ketika berjanji? Pasti. Ibu mengatakan pasti, mati saya buat jadinya. Jadi ibu jangan salah-salah kalau ada kapai. Nah, aku pelapis aja jawab saya capek. Bu, ada acara besok rumah bu mengundang ibu. Insya Allah lah. Rencana ada kapai, tak boleh tu ibu. Tak boleh. Ibu kalau menggunakan insya Allah, nanti ibu dimarahi Allah kalau tidak datang. Karena ibu membawa nama Allah dan kepastian itu ada. Ibu kalau tidak yakin pai, mengecek kurang tu elok pak, ambo ada agenda hari itu. Kalau selesai acara ambo capek, ambo sahun datang di. Tapi kalau tidak, mungkin ambo titip salam saya doa. Jadi insya Allah saya langsung ibu. Insya Allah tu memang tekadnya bulat 100%. Mungkin mati saya tidak painya. Makanya ibu bapak kalau baca nanti surat Al-Baqarah 70. Umat Yahudi itu kan dimurkai Allah ya. Ghairil maghdubi alaihim, mereka umat yang dibenci dan dimurkai Allah. Kenapa mereka dibenci Allah? Mereka gampang berjanji dengan insya Allah. Dulu ketika mereka Musa ada pembunuhan nih. Tolong minta ke Tuhanmu, cari pembunuhnya. Kalau ada petunjuk insya Allah la muhtadun kami lakukan. Oh ya, benar ya? Benar. Baca doanya. Datang perintah Allah, sembelihlah sapi. Lainnya kerajaan. Baputa. Itu kenapa mereka dimurkai oleh Allah. Insya Allahnya tidak tepat. Tuh. Jadi ibu apa jangan murah-murah insya Allah ya. Insya Allah tu kalau 100% keyakinan kita, hanya takdir Allah yang mengatakan tidak. Ya. Kalau tidak kata kerajaannya, jangan bawa insya Allah. Ya. Sebab insya Allah tu pahalanya besar tu, ibu. Tu zikir tu. Ya, dan kita membawa nama Allah dalam janji. Oke, 5. Kalau ada pekerjaan berat, iku balik mana kerajo ko ibu. Ibu ingin mengerajonya. Kerajo ko kerajo baik.
Wah ingin mengerajuan. Tapi rasul-rasul dak tak kerajuan. Rasul-rasul dak cukui tenaga. Rasul-rasul dak sampai angok. Oh ingin mengerajuannya kau. Tapi rasul-rasul dak kata kau. Apa zikirnya ibu? La haula wala quwata illa billah. Ada kerajo baik ibu. Ibu ingin mengerjakan tapi tenaga rasa tidak ada. La haula wala quwata illa billah. Inilah. Ibu dipanggil salat. Hayya 'alas salah. Apa jawabannya? La haula wala quwata illa billah. Kenapa ibu dipanggil salat hayya 'alas salah itu jawabannya la haula wala quwata illa billah? Karena beratnya memenuhi panggilan azan tu ibu. Satu orang mendang azan ibu. Rasulnya di kota Padang ibu, tidak ada orang tak mendang azan ibu. Baku saketek ibu, dek barik kerajo tu ibu. Makanya ibu ketika hayya 'alas salah, ya Allah, ambo ingin datang ya Allah. Tenaga ambo tidak cukup ya Allah. Tolong lagi ambo tenaga ya Allah. Karena tenaga tu milik engkau ya Allah. Ibu diendos langsung tu. Disuntikan oleh Allah tenaga banyak tu. Tu makanya bu, jangan heran ibu ya. Mangan yang capek tibu ke masjid pe semayang nenggak-gak lapuk. Berjalan lah payah. Karena Allah berikan dia tenaga tambahan. La haula wala quwata illa billah. Banyak yang bujang-bujang botot-otot yang tak taluk ke masjid ibu. Kenapa? Tenaganya hilang. Karena dia nak membaca la haula wala quwata illa billah. Itu dahsyatnya la haula wala quwata illa billah tu. Yang tak bertenaga pun jadi bertenaga. Jadi Bapak Ibu kalau ada enggak tibu dulu ke masjid, tu la haula wala quwata illa billah. Ibu kalau menjawi azan tu dorongan datang. Yang tak menjawi azan tak ada dorongan. Percayalah ibu kamu. Cubalah tes nak percaya. Hayya 'alas salah la haula wala quwata illa billah. Ibu akan didorong langsung tu. Dapat tenaga ekstra langsung tu. Tak? Hebat bu ya. Itu rahasianya kenapa? Selain daripada itu, sama jawabannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah la ilaha illallah, sudah la ilaha illallah. Sudah Muhammad Rasulullah, sudah Muhammad Rasulullah. Tapi hayya 'alas salah. Bukan hayya 'alas salah. La haula wala quwata illa billah. Untuk menunjukkan mendatangi masjid memenuhi panggilan muazin itu perkara yang berat. Tak semua orang bisa. Tak semua orang bisa. Buktinya apa ibu? Satu orang menang azan, tapi tidak satu orang datang ke tempat orang yang memanggil itu. Tidak begitu? Padahal rumahnya di sudut masjid. Tapi tidak bertenaga melompet dulu. Habis tenaganya ibu. Maka ibu kalau mendengar azan tu, kalau mau bacalah. Kalau mau ke masjid ya, bacalah la haula. Tak ada halangan tu. Hujan labik pun tibu. Kenapa? Allah kasihkan tenaga ekstra. Tu pentingnya la haula wala quwata illa billah. Nah, ini dasarnya nanti ada di surah Al-Kahfi ayat 39. Ya. Walaula izdakhalta jannata qulta masya Allah la quwwata illa billah. Nah, ini ceritanya orang mau berangkat ke kebun ibu ya. Nah, maka dia mengatakan la quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya kecuali milik Allah. Makanya ada sebuah riwayat ibu-ibu. Ya. Itu Nabi Ibrahim bertemu Nabi Muhammad di langit yang ketujuh ketika peristiwa Isra Mi'raj. Lalu Nabi Ibrahim berkata, ya Muhammad, katakan pada umatmu surga itu luas sekali, lembah-lembahnya subur. Suruh umatmu menanam banyak-banyak di sana tanaman supaya dia panennya banyak. Nabi bertanya, apa itu tanaman yang akan ditanam umatku? Kata Nabi Ibrahim, suruh umatmu banyak membaca la haula wala quwata illa billah. Setiap ibu mengatakan la haula wala quwata illa billah itu satu pohon di surga. Yang pohonnya kata Nabi, satu cabang pohonnya itu ditempuh dalam jarak perjalanan 100 tahun dengan kendaraan cepat. Tak hebat la haula wala quwata illa billah itu ibu ya. Itu zikir yang dahsyat ibu. Ya, itu makanya hayyalal falah. La haula wala quwata illa billah. Al falah itu kemenangan besar. Siapa yang mendapat kemenangan besar? Surga. Qad aflahal mu'minun. Sungguh menang orang beriman. Siapa? Allazina yarisunal firdaus. Orang menjadi pewaris surga firdaus. Ternyata hayyalal falah itu jawabannya la haula wala quwata illa billah. Yang biasa mengatakan kalimat itu, dia akan beruntung menjadi pemenang surga untuk dia.
Nggak hebat kalimat-kalimat zikir itu, Ibu. Makanya tadi nyinyi Tuhan menyuruh berzikir. Ya, amal ringan, kecil tapi dampaknya begitu besar. Nah, tuh ya, tuh. 5. 6. Kalau ibu menemukan hal-hal yang aneh, unik, tidak masuk akal, kok bisa ya? Nah, kira-kira begitu. Apa zikirnya? Ada 3. Subhanallah, Masya Allah, Hasya lillah. Subhanallah, Masya Allah, Hasya lillah. Kita ini Bapak Ibu, Hasya lillah. Hasya lillah. Sama, artinya sama. Maha suci Allah. Tapi penggunaannya beda-beda nih Ibu. Kita yang sering kacau penggunaannya. Kita semua subhanallah, enggak ya? Ini Ibu. Subhanallah itu kalau Ibu menemukan sesuatu yang apa nama itu, yang buruk. Yang keburukannya kita tidak masuk akal. Kalau yang buruk Ibu ketemu unik, tapi buruk. Maka Ibu baca subhanallah. Subhanallah itu dari kata sabaha. Sabaha itu artinya menjauh. Subhanallah itu artinya Ibu meminta menjauh dari itu. Maka subhanallah. Misal, Ibu ya, misalnya dalam Al-Quran Ibu ya. Ini Ibu kalau baca nanti surat At-Tur ayat 43. Surat At-Tur. Surat 52. 43. Surat At-Tur ayat 43. Am lahum ilahun ghairullah subhanallahi amma yusyrikun. Ibu lihat ada orang menyembah pohon, lihat ada orang minta tolong ke kuburan. Ya toh? Ibu lihat ada orang menyembah berhala patung. Ibu mengatakan subhanallah. Subhanallah. Ibu berlindung agar jauh dari itu, dan Allah jauh dari hal yang begitu. Itu kenapa begini Ibu. Ketika Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj turun dari langit, ya toh, bercerita ke orang-orang Quraisy bahwa saya pergi berjalan dari Makkah ke Palestina, naik ke langit sampai Sidratul Muntaha, turun lagi ke Palestina, balik lagi ke Makkah. Apa kata orang Makkah? Engkau gila. Engkau gila. Tak mungkin itu terjadi. Ketika orang Arab mengatakan tak mungkin, turun ayat subhanallazi asra bi 'abdihi lailan. Mengatakan tak mungkin untuk Allah itu subhanallah, jauh-jauh dari itu. Jangan katakan tak mungkin bagi Allah. Subhanallah, jauh Allah dari kata tak mungkin. Jadi kalau ada hal-hal yang tak baik, misalnya anak ibu, ya cucu ibu tangka madah, subhanallah. Kalau masya Allah, itu kalau hal baik. Nampak rancak bana, masya Allah. Aduh, cucu ibu juara 1, juara umum, juara nasional, masya Allah. Jangan ibu kecen, subhanallah. Kata, besoknya juara lain tak? Itu artinya tu. Kalau ada anak ibu tangka, cucu ibu madah, masya Allah. Aku dapat tangka selang taruh, ya tu masya Allah tu. Ibu ke-7 itu masya Allah. Kalau ibu nak ke-7, subhanallah. Itu dalam penggunaan, tapi dua-duanya kalimat thayyibah. Ibu mengatakan subhanallah boleh, cuman penggunaannya Al-Quran begitu. Subhanallah untuk sesuatu yang baik, yang tidak baik. Kalau masya Allah untuk sesuatu yang baik. Itu makanya nanti yang masya Allah misalnya disebutkan di Al-Kahfi 39 ini. Walaula izdakhalta jannataka kulta masya Allah. Ini ada orang mau panen kebunnya, banyak kebunnya ibu, buah-buahnya banyak, subur kebunnya, maka dia datang ke kebunnya dengan mengatakan masya Allah. Ya, cuman ibu boleh saja mengucapkan mana yang ibu mau. Cuman yang afdalnya ketika nampak yang buruk oleh ibu, subhanallah. Nampak yang baik oleh ibu, masya Allah. Nah, hasya lillah, ya, hasya lillah itu digunakan ketika ini benar-benar indah, yang keindahannya menyihir kita.
Ini pernah diucapkan perempuan-perempuan Mesir ketika melihat Yusuf lewat, ya, sambil memotong-motong tangan. Nah, jadi ibu-ibu dulu kan menggosipkan Zulekha, ya toh, berselingkuh. Itu Zulekha tuh otaknya kemana tuh? Anak bujang diganggunya juga gitu ya. Aduh, kata Zulekha. Saya diundanglah ibu-ibu semua yang gosip-gosip tuh. Dikasih pisau. Begitu dikasih pisau, kasih buah, lewat Yusuf, lewat. Begitu lewat Yusuf, faqatta'na aydiyahunna, ibu-ibu dia memotong-motong tangan. Gitu. Itu gagah Nabi Yusuf, ibu. Untung Nabi Yusuf ceramah, ibu. Kok ceramah Nabi Yusuf gini? Oh, ibu. Ya tak kena ceramah, ibu deh. Nah, sambil memotong-motong tangan itulah, karena saking tersihirnya mereka dengan kegagahan Yusuf, mereka berkata, hasya lillah, maha suci Allah, mahaza bashar, ya, in haza illa malakun karim. Ini malaikat. Cuman ini jarang-jarang baca, Bu, ya. Makanya kita tidak hafal. Ya. Maka bacaannya hasya lillah. Itu, Bu, ya. Baik. 6, ya, Bu, ya. 7. Kalau ada situasi-situasi yang besar, momentum-momentum ibu kaget, misalnya dapat surprise, itu ya bahasa kasarnya, kejutan. Kalau ibu takajui, apa zikirnya ibu? Allahu Akbar. Jadi kalau ada kejutan ibu, ya Allahu Akbar. Kadang-kadang ibu ke takajui, Allahu Akbar ya bacol. Ada orang takajui kan, ayam. Apa ayam? Ya. Ibu kalau takajui ibu, misalnya takajui ibu di biawak, Allahu Akbar. Ya. Hal-hal yang mengagetkan kita, Allahu Akbar. Ya, itu kenapa di surah Al-Baqarah ayat 185. Di Al-Had ayat 37. Dua-duanya sama. Al-Baqarah 185, surah Al-Had ayat 37. Kata Allah, itu dalam konteks hari raya dua-duanya. Yang di Al-Baqarah Idul Fitri, yang di Al-Had Idul Adha. Itu kita bergembira, penuh kejutan di hari itu. Maka kata Allah, walitukabbirullah ala mahadakum. Hendaklah kalian bertakbir. Makanya hari raya itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu ya. Itu hari yang besar, yang kita dapat kejutan-kejutan yang banyak. Itu kenapa di hari raya itu kita suruh bertakbir banyak-banyak. Itu momentum besar. Ketika kita berada dalam situasi suatu besar, maka kita mengagungkan nama Allah. Allahu Akbar. Termasuk ibu kalau takajui, Allahu Akbar. Ikon yang ketik mengejutkan ibu, apalagi Allah yang maha besar nanti. Nanti ibu, kita akan melihat Allah, ya. Wujuhu yawma izin nadira ila rabbiha nazira. Besok kita akan memandang Allah. Masya Allah, ketika kita memandang Allah, Allah bukakan hijabnya, semua manusia kaget hingga mereka berterbangan jutaan tahun tidak hilang kesadaran ibu. Saking kagetnya kita melihat Allah. Ibu kalau baca nanti surat Al-A'raf 142, 143, Nabi Musa ingin melihat Tuhan. Ya nak? Ketika bermunajat di Bukit Tursina 40 malam, Nabi Musa hendak melihat Tuhan. Kata Allah, engkau tidak akan mampu, kaget kau nanti. Saya ingin juga melihat. Kata Allah, baiklah. Allah pun bertajalli ke bukit. Bukan menampakkan diri, bertajalli. Saya ini, Bapak Ibu, bukti saya ada tas, ada jas, ada peci. Sekarang peci saya saja saya taruh di bukit. Bukan saya, namanya tajalli. Apa yang terjadi? Musa terlempar pingsan. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Tidak kuat kita melihat wajah Allah. Membukakan hijab saja Allah kita sudah melayang pingsan seperti Musa. Itu makanya Allahu Akbar. Ini saja sudah bikin kita kaget. Biawak baru, bingkaruang baru, kecoak baru. Aduh ibu kecoak ketak, mana ada tanggung-tanggung tak kajui yang lain. Apalagi Allah yang maha besar. Itu kenapa kita mengucapkan Allahu Akbar kalau ada hal-hal besar yang kita hadapi. Nah, 8.
Bila ada musibah, hal-hal yang tidak menyenangkan. Apa ibu baca? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu dasarnya di surat Al-Baqarah 165. Allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa inna lillahi, Bu? Musibah itu kan ginilah, Ibu. Kan sesungguhnya kami, itu kan? Sesungguhnya kami. Kami itu maksudnya apa, Ibu? Bukan sendirian. Berarti semua orang. Ibu kalau mati suami ibu bukan orang pertama yang mati suami dan bukan orang terakhir. Sebelum ibu banyak orang mati suami, setelah ibu banyak nanti. Ibu mati anak ibu bukan orang pertama. Sebelum ibu banyak orang mati anaknya, setelah ibu banyak orang pula mati anaknya. Itu kenapa kami dengan mengatakan kami itu, Ibu, ringan terasa musibah. Kadang-kadang itu ibu kok sedang menggosok, mati listrik kan, maki-maki orang PLN kok. Memangnya ibu kalau maki-maki orang PLN itu lampu? Ibu lah berdosa, hati ibu lah sakit, neng keraju ibu dapat kurang, dosa tambah. Apa salahnya ibu mengatakan innalillah, sesungguhnya kami milik Allah, selesai. Apapun yang tidak menyenangkan ibu, innalillah, selesai. Hingga kok menikah pun apa diam-diam baru tahu ibu lah beranak dua pak kok innalillah wa inna ilaihi rajiun. Selesai. Kan bapak tu bukan milik ibu. Ya toh? Untuk apa ibu? Ibu tu mah kok kecewa karena merasa pemilik. Kan ibu mengatakan dia milik Allah. Kalau milik Allah kan dah milik ibu, sudahlah. Kok kamu nikahlah. Serahlah. Ibu yang berang-berang mengamuk-ngamuk tu tak mengatakan innalillah. Ibu merasa pemilik, tu maka ibu berang-berang. Ya, orang yang mengatakan innalillah tu ibu tak ada yang menyusah hatinya. Kan dia sudah kembalikan pada Allah semua, sudah selesai. Dulu ibu kan tak punya bapak, tak punya suami kan? Sekarang dikirim sebentar, ibu hak pakai saja bukan hak milik. Oh nyopai-pailah. Matilah. Apa salahnya? Dulu ibu tak ada dia hidup kan? Sekarang tak ada dia kembali, sama saja, tak ada bedanya. Ada dia, tak ada dia, ibu tak akan berubah, sama aja tuh. Itu kalau innalillahnya pas. Iya. Kau innalillah tapi mau rawang membuang-buang saja innalillah tuh. Paca, galih, rancak, piring rancak, innalillah. Bukan milik kita, selesai. Allah sudah mengambil miliknya. Kau ada ibu, kau paca, galih, paca, piring, 3 hari berangnya ibu. Itu. Innalillahnya tidak pas itu. Selesai. Innalillah itu menyelesaikan perkara. Sesungguhnya kami milik Allah. Semua milik Allah. Apa lagi? Ibu lahir bawa apa? Tidak ada. Ada ibu bawa uang lahir, bawa cincin lahir, bawa baju? Tidak ada. Semua lahir dalam keadaan bulat, telanjang. Lalu dikasih, dipinjam itu, hak pakai saja itu. Diambil Allah, ambillah. Diambil orang barang ibu. Bukan barang ibu, itu titipan Allah. Ganti-ganti saja, makanya sekarang dia pakai, besok ibu lagi itu. Itu apa susahnya itu ibu? Itu kalau innalillahnya pas. Itu makanya kata Allah, wa basyiris sabirin. Kalau dia mengatakan innalillah, tolong berikan dia kabar gembira, kata Allah. Kalau innalillahnya pas. Apa kabar gembiranya? Salawatum mir rabbihim. Dia dapat salawat dari Tuhan. Doa Tuhan. Tuhan tempat berdoa. Sekarang Tuhan mau berdoa untuk dia. Doa apa lagi itu Pak? Ibu. Pemberian yang tidak bisa diketahui. Hanya Allah yang tahu. Itu namanya salawatum mir rabbihim. Wahudan. Dikasihkan dia ketenangan hati. Petunjuk. Wa ulaika apa? Warahmah ya. Warahmah diberikan rahmat. Wa ulaika humul ya muhtadun. Mereka dapat hidayah. Itu kalau innalillahnya pas. Bu. Jadi kalau ibu innalillahnya pas ibu enggak ada cekcok dari ibu. Oh enggak pulang apa sebulan enggak bah. Innalillah. Oh pulang balik alhamdulillah baliklah. Apa susahnya? Tak ada susah tu. Ya. Hilang lah balik sebulan lain. Innalillah. Baiklah. Apa? Itu makuk zikir tatmainnul qulub. Kata Allah begitu ya di surah Ar-Ra'd ayat 28, ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Kalau zikirnya pas, hatinya tenang.
Hati yang tak tenang tu kena zikir tak pas. Itu. Apa susahnya? Tak ada susahnya. Dah hebat zikir ibu tu. Hebat. Kecil apa-apa aku. Ibu-ibu pulang pengajian kok berubah kok cakap tak. Nah itu ya. 8 ibu ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nanti di Al-Baqarah 165 ya. 156 ya. Al-Baqarah 156 ya. Baik. 9. Bila ada hal yang ibu tidak ingin itu terjadi, tapi itu tampak. Ada sesuatu yang kita tidak ingin menimpa kita. Kalau yang innalillah sudah terjadi. Kalau ini belum terjadi, keburukan yang kita tidak ingin itu terjadi pada diri kita. Na'udzubillah. Na'udzubillah ibu ya. Nanti ibu baca di surah Al-A'raf ayat 200. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billahi innahu ya samiun alim. Surat Al-A'raf 200. Jadi kalau ada keburukan itu biasa dari setan tuh ibu. Makanya mimpi buruk, ibu kalau mimpi buruk, kata Nabi jangan ceritakan pada orang. Bangun tidur, meludah ke kiri dan baca a'udzubillah minasyaitonirrajim. Karena semua keburukan itu dari setan. Itu kenapa ketika ada ya keburukan-keburukan, maka berlindunglah kepada Allah. Karena itu dari setan. Jadi kalau ada kecelakaan nampak di ibu, a'udzubillah. Berlindung dari situ. Ada mungkin hal-hal yang negatif yang kita tidak ingin itu menimpa kita, na'udzubillah. Makanya ibu menguak. Apa berdoa ibu ketika menguak? Auzubillah. Kenapa? Menguak tu buruk tu ibu. Buruk menguak tu ibu. Karena menguak tu dari setan. At-tasa'ub minasyaitan. Tu makuk menguak kau sedang mendengar ceramah cok. Iya, ketika main HP tak ada menguak-nguak ada ibu. Cuk lah dengar ceramah kau nak percaya ibu, tak menguak-nguak panjang saya kau. Enak. Karena menguak tu keburukan dari setan. Maka auzubillah. Auzubillah baca tu. Ibu marah, baca auzubillah. Semua keburukan-keburukan yang akan menimpa kita tu, baca auzubillah. Nah, itu perintah Allah begitu. Nah, terakhir ibu ya, yang ke-10. Nah, terakhir. Ini zikir pamungkas. Iku lah sadonya kau ibu kamati leh. Lah kamati deh kau. Iya. Masih ada je zikir. Iya, ibu lah kamati. Iya, sama kamati pak ibu. Iya. Ibu lah kamati deh kau. Ya, iya. Ketika ibu kamati itu ternyata masih ada je zikirnya ibu. Jadi ibu kira orang kau lah kamati dia mah apa dia asal tak? Menjalankan mati itu ada zikirnya ibu. Itulah ilaha illallah. Nanti ibu baca dalilnya surat Muhammad ayat 18 sampai 19. Surat Muhammad. Surat Muhammad ayat 18 sampai 19. Jadi kata Allah, kematian itu akan datang mendadak dan tiba-tiba. Itu ya. Begitu kematian sudah datang, mendatang nih. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li zambika. Maka ketahuilah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ini kalimat yang harus ibu-ibu biasakan nih sejak sekarang masih hidup. Karena manusia itu akan mati dibimbing oleh apa yang dia biasa bacakan. Apa yang biasa dia baca ketika hidup itu membimbing dia waktu mati itu. Ya, itu makanya kata Nabi ya dari hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri ya. Ya, lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan pada orang yang menghadapi sakratul maut la ilaha illallah. Ajarkan. Itu pentingnya kita punya anak yang saleh ibu. Ibu sakratul maut besok daknya foto-foto ibu loh. Kadang ada anak-anakku mulai sakratul maut sampai di kuburan apaknya mamotor di padoknya. Daknya tolong apaknya mak doa lah. La ilaha illallah. Bisikkan ke telinganya tu. Sampai benar-benar dia baca lidahnya bergerak. Janji Nabi apa? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah.
Kalau ada dia membaca ini, la ilaha illallah, mati langsung, surga langsung menantinya ibu. Tidak ada lagi tempat lain surga. Walaupun berdosa banyak, hilang seketika. Tidak hebat itu? Nah, inilah 10 zikir yang ibu harus ini jaga. Minimal yang 10 ini akan melengkapi tadi. Zikran kasiran, bukratan wa asilan. Ketika mulai bekerja, bismillah. Ketika selesai bekerja, alhamdulillah. Ketika berdosa, astaghfirullah. Ketika ibu berjanji, insya Allah. Ketika ibu dapat sesuatu yang besar, yang mengejutkan, Allahu Akbar. Kalau sesuatu yang berat, la haula wa la quwata illa billah. Nah, kalau ada musibah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau sesuatu yang mencengangkan ibu, ya, baik atau buruknya, subhanallah, masya Allah, hasya lillah. Kalau ada perlindungan, kalau ada sesuatu yang buruk yang mendatangi ibu dan ingin itu datang, nauzubillah. Bila ibu nanti hendak meninggal dunia, jangan lupa la ilaha illallah. Bila itu selesai, surga pasti menanti ibu. Karena zikir itu ibu, amal yang sangat besar nilainya. Ada hadis Nabi ini ibu. Terakhir saya sampaikan di sini. Siapa yang di pagi hari membaca subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah, ya wa bihamdihi, tabah subhanallahil azim, ya, kalau mau ditambah. 100 kali dia baca pagi, 100 kali dia baca sore. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Atau subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kata Nabi, tidak ada manusia yang lebih hebat dari dia keadaannya di hari kiamat, kecuali orang itu. Tidak hebat. Ibu subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. 100 kali pagi, 100 kali sore. Kata Nabi, tidak ada manusia yang lebih hebat di hari kiamat keadaannya selain daripada orang itu. Ini menunjukkan betapa hebatnya zikir dalam kehidupan dunia dan akhirat kita kelak. Nah, inilah rahasianya Bu ya, surat Al-Ahzab ayat 41-42 tadi. Ya, kenapa Allah perintahkan berzikir dengan ya zikir yang banyak, yang tanpa batas. Begitu Ibu.